Maksudnya? Tunjukkan ayat istilah dua natur itu adalah istilah bapak-bapak gereja kalian yang adalah doktrin hypostatisionion, di mana dua natur ilahi dan manusia berada dalam satu pribadi Yesus. Ini sama seperti mengatakan, mohon maaf nih ya, natur Sugiono pada malam hari berubah menjadi Sugiani pada siang hari. Ada dua natur itu. Nah itu ya, kalau manusia itu dua natur itu, malam jadi Sugiono, Sugiani, siang jadi Sugiono. Itu dua natur. Nah pertanyaan saya, ketika Tuhan Anda makan ikan goreng, itu natur kealahannya kemana? Nah sekarang saya tanya begini, kan Bunda Rifa bilang dua natur itu, jikalau dia makan ikan goreng, iya kan, kemana ke ilahiannya? Jadi dia makan secara manusianya, ilahnya kan tetap ada di dalam. Betul. Mana natur ilahinya pada waktu dia makan ikan goreng? Kan tetap berdiam diri. Berarti Tuhannya ikut Dalam makan ikan goreng. Kristus. Berarti natur ilahinya ikut makan ikan goreng. Ya kan yang makan ikan itu manusianya. Ya terus ilahinya kemana? Katanya dua natur. Nah sekarang begini, Mana ilahinya? tunggu, sekarang begini. Tunggu, sekarang begini. Nah sekarang begini, saya balik tanya sama Umi Rifa ya. Begini, manusia Udah nggak mau menjawab, biar saya menjawab nih. Biar kamu bertanya saja, biar saya menempatkan diri saya menjadi orang yang menjawab. Tak perlu lagi kamu menjelaskan. Enggak, saya mau bertanya sama Umi. 1001 pertanyaan dari kamu saya akan jawab kalau saya mampu. Tak perlu lagi kamu menjelaskan. Saya memposisikan diri saya sebagai orang yang ditanya. Silakan, 1001 pertanyaan. Manusia itu terdiri ada berapa? Manusia Di itu dalam tubuh manusia itu istilah yang namanya manusia. Jiwa dan ruh. Sejak kapan seperti itu? Siapa yang mendikotomi begitu? Kalau ruh itu tidak bisa dikatakan manusia, makanya diistilahkan dengan kata ruh. Kalau manusia tanpa ruh namanya mayat. Manusia adalah jasad yang ditambahkan dengan ruh, baru disebut manusia. Apa-apaan ini? Kenapa didikotomikan? Kalau ruh itu namanya hantu. Nah sekarang begini, apakah manusia itu enggak punya roh? Manusia itu adalah entitas yang memiliki jasad dan diberikan ruh, memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Itu disebut dengan manusia. Iya, dia punya ruh, ruh, betul. Sekarang begini, iya mau betul kan punya toh. Terus dia kan punya tubuh toh, daging. Ya Allah, kamu tahu tidak? Coba kamu definisikan manusia. Saya tanya sama kamu. Yang disebut sebagai manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki jasad dan diberikan ruh, memiliki jiwa dan juga memiliki sifat. Itu manusia. Kalau kamu bicara tentang ruh, itu bukan manusia. Kalau ruh itu adalah manusia, maka tidak akan disebut sebagai ruh. Kalau jasad tanpa ruh namanya mayat. Gimana sih ini? Definisi manusia aja nggak paham. Siapa bilang nggak paham definisi manusia? Manusia itu ada tiga. Sebutkan definisi tubuh, jiwa, etimologi manusia dan juga etimologi manusia secara etimologi dan terminologi. Saya tunggu jawaban Anda. Silakan. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Kapan tubuh, jiwa, dan roh? Kamu tidak berpikir kalau manusia juga punya sifat? Berarti kamu tidak punya sifat. Cedor. Roh itu sifat kita. Kapan ruh adalah sifat? Halo, tolong tunjukkan siapa yang ngajarin, dosen mana yang mengatakan bahwa ruh adalah sifat. Nah sekarang kalau ruh mengenai Anda itu apa? Coba. Kalau ruh adalah sesuatu yang abstrak yang ditiupkan ketika saya di dalam kandungan oleh Tuhan saya, yang tidak ada yang mampu menalarnya dan mengindrakannya. Oke? Ruah dalam bahasa Ibrani memang diterjemahkan sebagai angin, tapi juga diterjemahkan dalam istilah spirit. Ruah itu bisa juga angin. Karena kalau Anda melihat dalam kitab Tanakh, ruah Elohim diterjemahkan sebagai angin dari Tuhan. Paham? Itu dalam kitab Tanakh, kitabnya orang Yahudi. Di kitab kalian saja ruah Elohim diterjemahkan sebagai ruah Allah, yang adalah Allah. Nah ya memang benar. Apanya yang benar? Berarti Tuhan Anda angin. Lah, siapa yang bilang Tuhan kita angin? Ya apa yang benar? Dalam kitab Anda, ruah itu artinya bisa angin, bisa juga spirit. Sejak kapan angin dan spirit itu bisa dijuantahkan oleh indera manusia, bisa dijelaskan? Karena itu sesuatu yang abstrak. Maka saya bertanya kepada Anda, apa definisi manusia? Jelaskan. Apa bedanya dengan Tuhan? Jelaskan. Ya Tuhan kan pencipta. Ya manusia yang diciptakan. Nah, ketika Tuhan Anda yang pencipta itu menjadi manusia, masih bisakah dia dikatakan pencipta? Dengar, makanya kan
Loh, Kembali kok ke awal dengar? lagi. Saya mau kembali Anda ke awal yang lagi. bilang, kenapa kalian selalu berbantahan dengan diri kalian? Kalian bukan berdebat dengan kami umat Islam, tapi kalian berdebat dengan diri kalian. Coba Anda perhatikan apa yang Anda bicarakan tadi. Anda bilang bahwa Tuhan artinya pencipta, manusia adalah ciptaan. Tunggu. Lalu kemudian definisi itu Dengar. saya belum selesai. Anda mengingkari definisi Nah, Anda tadi kan sendiri. saya ngomong. Saya belum selesai menanggapi, brother. Biar Anda dapat poin saya. Anda yang bilang Tuhan Saya nggak mau pencipta, dapat manusia poin dari diciptakan. Lalu tiba-tiba Anda percaya bahwa Tuhan yang adalah pencipta menjadi ciptaan. Ini sama seperti mengatakan bahwa angin adalah api saat bersamaan. Ini yang disebut dengan amlogik. Definisi saja sudah Anda ingkari. Belajar ontologis biar paham. Belajar ilmu hakikat biar paham. Lah, Bagaimana? apa? Definisikan apa itu manusia, brother? Ciptaan. Dia kan manusia. Tuhan apa? Pencipta. Berarti Tuhan Anda yang Dengar pencipta dulu, menjadi definisi manusia ciptaan. kan tubuh, jiwa, dan roh. Sejak kapan definisi manusia Definisi adalah manusia. tubuh, jiwa, dan roh? Berarti Anda tidak punya sifat, tidak punya sekarang akal, begini, tunggu, tidak dengar punya dulu. keinginan, tidak Dengar, punya dengar, banyak. dengar, Berarti dengar Anda dulu, tidak punya bukan. hidung, tidak punya Bukan, kaki. itu maksud saya. Itu tubuh itu apa? Tubuh adalah jasad, instrumen dari manusia yang kemudian ditiupkan roh oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Anda tidak punya sifat, Oke. tidak punya akal. Tunggu, Sejak kapan akal adalah tubuh? Sejak kapan akal adalah tubuh? Anda tidak punya akal berarti. Kalau manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh, berarti Anda tidak punya akal. Tubuh, jiwa, dan roh. Sejak kapan definisi manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh ini? Tubuh, jiwa, dan roh, kalau Anda katakan itu manusia, maka artinya Anda menafikan manusia punya akal. Hello? Memang kalian ini kurang akal memang. Berarti tidak ada bedanya manusia Yang dengan kurang akal binatang. siapa? Mohon izin bang Semauni, mohon izin bang Ripo, kalau nggak kuat labaikan bendera putih. Maksud, bukan soal nggak kuat. Saya minta, Kalian itu coba yang tidak Anda mengerti. coba. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Tenang. Apa perbedaan Tuhan dan manusia? Silakan jelaskan. Kalau Tuhan yang punya kuasa, Kalau manusia, ya kalau manusia, ya kita ini. kalau ada Apakah kita manusia punya yang, kuasa? kalau ada manusia yang kayak kamu, yang kayak kita ini, dia itu Iya. makan ikan goreng, mati dan bangkit dari ketiga, bisakah dikatakan Tuhan? Karena Tuhan itu berkuasa. Nah, oke, yang kalian anggap itu kan Yesus Kristus, iya kan? Loh, itu manusia bukan? Pasti akan ke situ. Iya, Yesus itu Dia manusia atau manusia. bukan? Dia Manusia atau bukan? Nah, manusia itu kan tidak Dia berkuasa. Manusia berkuasa nggak? Siapa bilang manusia tidak berkuasa? Dia kan Oh, berarti kita punya. Tuhan dong. Ada dua natur. Siapa yang punya dua natur? Ya Yesus Kristus. Natur apa yang dia punya? Keilahiannya, ilahnya. Saat dia makan ikan goreng, mati dan hari ketiga bangkit, itu mana keilahian Kamu dia? selalu makan ikan goreng. Kamu aja makan ikan goreng terus. Saya makan ikan goreng Pertanyaan memang. itu paling Pertanyaan bodoh. saya adalah Pertanyaan ketika kamu itu Yesus paling tertidur. bodoh. Itu pertanyaan paling bodoh. Bukan, kenapa kok jadi marah? Nggak bisa jawab gitu lah. Ketika kalau Yesus bertanya, tertidur di berdiskusi, kapal, cobalah. Yesus Tunggu. tertidur di Kalau kapal, berdiskusi. itu kemanusiaannya atau ketuhanannya yang lagi tidur? Manusia tidur nggak? Manusia tidur. Nah, Yesus pada saat tidur itu dia manusia Oke. 100%. Nah, Kemana sekarang ketuhanannya? saya tanya balik. Kemana ketuhanannya? Manusia tidur. Manusia tidur. Iya, manusia tidur. Iya. Maka Yesus adalah manusia karena dia memang tidur. manusia. Iya, dia tidur. Iya betul. Terus Apa lagi mau ditanya? pada saat dia tidur itu natur kemanusiaannya. Nah, kemana natur keilahiannya? Lah, kenapa Anda tanya sampai segitu? Ya saya kan tidak pernah mempercayai bahwa dia memiliki natur keilahian. Atau saya tanya yang pertanyaan simpel deh, terakhir pertanyaan dari saya nih. Apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Jawab. Hah? Apanya yang ilahi, yang Tuhan dari diri Yesus itu apanya? budek dia. Pertama, salah satu dia bisa membangkitkan orang mati. Oke, Yang dia saya bisa mau membangkitkan jadi orang pertanyaan. mati, ya. Jadi kalau ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, maka dia adalah Tuhan. Bukan juga. Dengar dulu, masih banyak loh. Mana ini? Saya tanya, apanya yang ilahi dari diri Dengar Yesus? dulu. Ah. Tunggu dulu, saya kan belum selesai. Pertama kan Bagaimana membangkitkan orang mati.
Iya kan? Nah, berarti kalau yang bisa membangkitkan orang mati bisa dikatakan Tuhan. Lah, siapa yang bilang? Loh, kata kamu tadi Saya Yesus bilang itu kan sebagai Yesus. manusia karena ilahi, Saya karena bilang bisa kan membuat. Yesus. Ya, jadi Iya. kalau seandainya Saya ada yang bilang bisa kan Yesus, membangkitkan kok. orang mati, bisa tidak dikatakan Tuhan? Saya bilang kan Yesus. Iya, lalu apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain? Elia bisa membangkitkan orang mati, Elisa bisa membangkitkan orang mati. Bahkan mayat Elisa pun itu bisa membangkitkan orang mati. Lalu apa hebatnya Yesus? Hebatnya Yesus pengen tahu menyelamatkan kita ini yang berdosa. Coba Anda itu tunjukkan kepada berdosa. saya siapa orang yang pernah diselamatkan oleh Yesus. Bahkan ibunya sendiri pernah nggak diselamatkan dia? Coba siapa orang yang pernah diselamatkan Salah satu. masuk surga oleh Yesus? Siapa? Sebutkan Orang nama. yang berada di samping dia pas waktu di tiang salib. Apa kata dia pada waktu itu? Hari ini juga kau berada bersamaku di Firdaus, betul? Hari itu dia langsung ke Firdaus Iya. atau enggak? Orang dia mati dulu di dalam Ya, batu langsung. 3 hari 3 malam. Berarti bohong. Dia bilang hari ini kita di Firdaus. Orang dia aja mati 3 hari, bangkit 3 hari kemudian. Katanya ke Firdaus. Ya, Mana matinya- betul? Tunggu, definisi mati itu apa? Mati itu berpisahnya ruh dan jasad. Ruh itu bisa mati nggak? Ruh nggak bisa mati. Siapa bilang ruh mati? Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Kapan dia di Firdaus bersama orang itu? Uni kasih napas dulu dia, Uni terguncang dia. Bang Dio, ini baterai saya mau mati, Bang Dio. Mungkin saya turun Sekarang dulu ya. saya tanya. Lagi dengan Siap, handphone satu siap. lagi ya. Siap, oke, siap. Barakallahu fik. Terguncang kau Oke, satu slot buat Aduh. Uni ya, Bang Dio moderator, semua teman-teman di sini ada moderator ya, ada Bang Angkal, Oke, ada siap. Lamsian moderator, Bang Romi juga moderator. Oke, silakan. Silakan Bang Dio. Bang Lanjut, Rivo, Bang Dio. sedikit Tarik napas dulu, Bang Rivo, tarik napas dulu, Bang. Jadi begini Bang Rivo ya, ini mohon maaf ya, kalau untuk ngatur kemanusiaan ini berarti memang di sini Yesus tidak punya kuasa apa-apa, betul nggak Bang Rivo? Maksudnya Bang Yesus Rivo. tidak punya kuasa apa-apa? Ya, betul. Ya, kan? Iya, Yesus Bagaimana? katakan 100% ilahi, 100% manusia. Pada saat mohon Iya, maaf, benar. pada saat Yesus ini kena bacok di dalam natur kemanusiaannya, berarti dia tidak punya kuasa. Maksudnya kenapa itu pertanyaan apa sih? Saya Yang saya mau jadi itu pertanyaan apa? Bang, Kenapa coba Anda bilang? aku paham bang, bergejolak kan hatimu bang, antara akal sehat dan kau di kepalamu kan bang. Nah itu dia. Makanya bang, jangan kau pertuhankan anak manusia bang. Itu akibatnya. Bang. Lanjut. Salah, kalian itu bertanya, pertanyaan yang tidak masuk di akal. Loh, oke. Bang, karena memang Silakan yang mentuhankan anak manusia itu memang nggak masuk akal bang. Sebenarnya hatimu sudah lurus itu, bergejolak dalam hatimu. Wah ini susah banget ini mau dijawab pertanyaannya. Jalan yang lurus Karena siapa memang nggak dulu? masuk akal. Tunggu. Sekarang kan kalian bertanya, oke. Memang tidak masuk di akal. Pertanyaan kalian itu tidak Nah, masuk di iya. akal, tidak berbobot. Bener, ya udah makanya pertanyaan tentang ketuhananmu memang nggak masuk di akal bang, karena mempertuhankan anak manusia nggak masuk akal. Ya, Paham bang? anak manusia siapa dulu? Anak manusia siapa Ya dulu? Yesus lah, mas pura-pura lagi kau nanya siapa dulu? Yesus lah, Yesus kan anak Iya, manusia. memang. Nah, terus? Iya, anak manusia. Tapi dengar dulu, Nah, tunggu, terus? dengar dulu. Tapi ada ilahnya. Bang, gini bang, jangan kau bohongi dirimu sendiri bang. Itu doktrin di kepalamu itu Saya bang. nggak pernah bohong. Bukan Oke, doktrin, tapi sekarang aku Anda tanya yang kau. bodoh. Sekarang aku tanya kau. Coba kau jawab jujur. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Yang mana? Nah, auto budek kan? Kok yang mana? tunggu. Ya Yesus lah. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Jawab. Karena tunggu, dengar dulu. Karena yang mati di Tarik kayu napas salib itu dulu. kan ada 3 orang. Kenapa kau takut menjawab? Terguncang imanmu. Bukan takut menjawab, sabar dulu. Saya belum menjawab. Hanya udah Kamu jawab. sudah bilang takut Yang mati di menjawab. kayu salib itu Tuhan atau manusia? Asal jangan kau jawab binatang Tubuhnya. ya. Opsinya cuma 2. Tubuhnya. Jawab mati atau hidup. Tubuhnya. Aku enggak tanya tubuhnya, otaknya, akalnya enggak.
Yang aku Sekarang tanyakan, saya tanya, tunggu, yang tunggu, aku tunggu. tanyakan, Saya jawab tanya dulu. Jawab Nanti dulu. setelah itu kau tanya 1000 pertanyaan silakan. tadi kan saya Yang sudah mati jawab, di kayu tunggunya. salib itu Tuhan atau manusia? Kedagingannya. Aku nggak tanya daging darahnya. Aku nggak tanya Ya daging sudah. darah, uratnya, nanahnya enggak. Yang aku tanyakan, Ya, saya yang nggak bisa mati di kayu jelasin sama salib kamu Tuhan itu. atau manusia? Karena Tuhan itu tidak pernah mati. Yang matinya itu adalah manusia. Nah, berarti yang mati itu, berarti yang mati di kayu salib bukan Tuhan. Nah, Kenapa? betul kan? Nah, betul. Sebentar, Bang Dio. Pura-pura bego dia. Nah, Kenapa? Apa? Kenapa? Gimana? Apa? berarti betul, Ripo. Terlalu berat pertanyaanku. Kok Anda Habis kau. Langsung mencet jauh. Berak-berak kau langsung sama aku. Iya. Kalau Uni tadi itu masih Uni itu Begini, Uni tadi itu dengar, masih dengar, lembut loh, ya. itu masih lembut beneran. Dia kalau keras Nah, habis dengar kau dulu, langsung dengar muntah dulu. darah kau beneran. Benar tadi kan Bang apaan? Dio. Darah siapa yang mau Dibilangnya darah? pertanyaan aku gabrol. Dibilangnya pertanyaan aku gabrol. Berarti betul. Pada itu pertanyaan saat yang paling bodoh pada kalian saat ini. Yesus dibacok, ya, itu natur kemanusiaannya. Berarti dia lemah, dia mati. Berarti Tuhan di sini Yesus ini lemah. Ya kan betul. Ditanya, pertanyaanku. pertanyaanku jelas ya teman-teman Begini, ya. dengar dulu, Pertanyaanku dengar dulu, jelas jelas. pakai Tunggu, bahasa tunggu, Indonesia. jelas- Coba kau jelas jawab, apanya? Rivo. Kau jawab dulu. Yang mati di Tunggu kayu dulu, salib dengar itu dulu. Tuhan atau manusia? Jawab. Tunggu dulu, jangan dulu. Kalau kalian kau bertanya begitu, saya akan kembali lagi ke awal. Tidak, saya akan Kenapa jelaskan kau tunggu tujuan dulu? Tinggal kau kematian di jawab. kayu salib Yang itu. mati di kayu salib Tidak. itu Tuhan atau manusia? Yang saya mau jelaskan dari awal dulu supaya kalian tuh mengerti. Tujuan kematian di kayu salib itu apa? Ahai. Ayo lanjut, Uni lanjut aja Uni. Oke, Kasihan lanjut, aku Uni. tengok dia nih. Nah, coba Uni aja gede nih Uni, Bang Mas. Enggak. Lama Ini saya aku cari menjadi orang akun follow tadi ya. Ya, jadi begini, Rivo ya. Saya itu tidak sedang mengkritisi keyakinan kamu, itu hak kamu sebagai umat Kristiani. Tapi perlu kita pahami, ketika berargumentasi, membuat sebuah pernyataan di ruang publik, itu siap dengan kritikan atau dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Karena ruang publik, kecuali kamu bicara di gereja. Nah, dalam ranah lintas iman, bertanya dan ditanya itu hal yang dicaya yang biasa. Dari tadi, apa yang saya tanyakan, saya tidak lari-lari. Kamu mengajak saya untuk circle the Lari back, bagaimana? berputar-putar. nggak ada yang lari. Coba kalau berputar-putar di mana? Nggak ada. Nah, tidak ada orang yang mau mengakui ketika dia itu logical fallacy, lalu dia katakan saya logical fallacy, itu tidak ada. Biarkan netizen yang menilai. Jadi saya ingin kamu fokus. Kamu paham tidak Fokus apa apa? yang dimaksud dengan Tuhan? Coba kamu jelaskan sekali lagi definisi Tuhan yang kamu pahami. Monggo. Tuhan itu gelar. Angelic name. Terus Iya. definisi Tuhan itu apa? Yang saya tidak bicara tentang kata Tuhan. Coba kamu pahami secara esensi, saya minta Tuhan itu esensinya apa? Kalau Tuhan itu gelar, itu kata-kata Tuhan. Sama Uni ini juga gelar. Apakah saya setara dengan Tuhan? Saya bertanya Tunggu. esensi Tuhan itu istilah untuk siapa? Macam kayak Uni Riva kan. Uni Riva. Iya kan? Las Medan di mute dulu. Yesus. Saya itu cuma bertanya simple. Esensi, kamu paham tidak essence? Paham tidak hakikat? Saya nggak paham dengan apa yang hakikat. Nah, ini dia. Coba sekarang saya ajarkan kuliah 1 SKS buat kamu. Kasih 1 SKS Kenapa dulu. ayam? Ah. Ya. Kenapa ayam dikatakan ayam, sementara bebek dikatakan Karena dia bebek, bertelur. padahal mereka masuk dalam klasifikasi unggas? Kenapa? Coba kamu jawab. Beda Esensi dong nggak bentuknya. paham. Pintar, karena mereka beda. Makanya ketika kamu Beda mendefinisikan Tuhan dan manusia, tentu ada perbedaan antara Tuhan dan manusia. Tapi dari tadi kamu mencoba menjelaskan bahwa kamu sedang menyamakan Tuhan dan manusia. Contoh, kamu bilang Tuhan itu pencipta. Kita sepakat. Kamu bilang manusia itu ciptaan. Kita sepakat. Tiba-tiba kamu katakan manusia itu adalah pencipta. Kamu mengkhianati definisi kamu sendiri. Makanya kenapa ada istilah ayam, istilah Tunggu, bebek. yang bilang Itu sama dia. supaya Tunggu, manusia siapa tidak yang bilang menyamakan manusia sesuatu yang pencipta? memiliki perbedaan. Tunggu. Siapa yang bilang manusia mencipta? Ciptaan.
Tuhan pencipta, manusia ciptaan. Sepakat nggak sama saya? Yang menciptakan langit dan bumi ini kan Allah. Tuhan itu pencipta. Jangan kok bahas itu pula. Tuhan pencipta, manusia diciptakan. Sepakat nggak kamu? Yang menciptakan kan Allah. Aduh, Allah itu apa artinya? Kata Allah itu apa? Generic name atau Kata proper Allah. name? Apa name? Itu sebuah, Berarti nama Tuhan kamu Allah. bukan. Nama Tuhanku Yesus Kamu bilang Kristus. proper name barusan itu. Oh. Oh, ini dia nggak ngerti generik sama proper. Aduh, kacau kali nih si Rivo nih. Aduh, parah kau bang, parah banget kau bang. Parah benar, ngaco kemana-mana. Aduh. Ngalur gidul. Saya Kemana-mana. katakan kalian ini adalah orang-orang yang merusak peradaban. Capek-capek orang belajar di sekolah untuk mendefinisikan satu esensi supaya bisa berbeda satu sama lain. Kalian menyimpulkan. Saya khawatir ini kita tokai dengan rendah nanti kalian samakan. Jauh suaranya Uni. Jauh suara Uni. Uni Ya, kenapa suaranya kita jauh belajar? nih. Nah, pas. Tes bentar dulu. Ya, jadi gini ya, kalian ini adalah orang-orang yang merusak peradaban. Kenapa saya katakan kalian merusak peradaban? Kalian mencampurkan istilah yang sudah disepakati oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian mengkhianati definisi. Kalian orang-orang yang membolak-balikkan logika sederhana. Kalian mengkhianati. Saya Dalam Undang-Undang dengar dulu. 1945 kita harus mencerdaskan anak bangsa. Kalian membotoli. Jadi kalian ini adalah orang-orang yang merusak peradaban. Makanya kami hadir di ruang Siapa yang ini merusak peradaban? untuk membantah. Loh, buktinya kamu tidak bisa bedakan Siapa yang Tuhan dan merusak manusia. peradaban? Kamu, Hah? kamu lah. Kenapa? Karena kamu tidak Kenapa? bisa bedakan Tuhan dan manusia. Mana Tuhan, mana manusia. Nah, sekarang saya tanya, itu Tuhan itu apa sama kamu? Tuhan Rifa? itu adalah istilah Definisi kamu apa? yang diterjemahkan dari kata ilah, Eloah, Allah. Kalau dia singular itu dari kata Allah, Eloah dan ilah. Kalau dia itu plural maka itu Elohim. Diterjemahkan dari itu. Dalam makna lain, Tuhan adalah sembahan.